Wes yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di sini. Kami akan mempresentasikan materi mengenai dasar matematika. Nah, kelompok kami terdiri dari pertama saya Padu Amanullah, kemudian ada Muhammad Zainal Mutakin, kemudian ada Yusuf Muhammad, dan Muhammad Zaki Rofi. Next. Nah, untuk materi dari dasar matematika adalah yaitu sistem koordinat. Itu ada dua, yaitu yang pertama koordinat nyata adalah koordinat yang pada saat itu objek yang bersangkutan berada, misalnya koordinat sebuah kursi tergantung dari letak kursi itu ada di mana, bagaimana letaknya. Kemudian yang kedua Kartesian, yaitu setiap titik ditentukan lokasinya melalui pasangan nilai X dan Y. Nilai koordinat X bertambah positif dari kiri ke kanan, kemudian untuk nilai Y bertambah positif dari bawah ke atas. Next. Nah, ini contoh di atas kiri adalah contoh dari koordinat sebelumnya. Nah, kemudian untuk koordinat ketiga yaitu koordinat layar. Itu ada 2 poin. A itu yang pertama arah sumbu koordinat layar berkebalikan dengan yang digunakan di koordinat Kartesians. Kemudian pada layar komuter sumbu X bertambah positif ke kanan dan sumbu Y bertambah positif ke bawah. Dapat dilihat contoh di bawah ya. Kemudian selanjutnya yaitu titik dan garis akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Pandu untuk waktunya. Jadi ini saya akan menjelaskan mengenai titik dan garis. Nah, di sini titik merupakan sebuah koordinat mengonversi sebuah koordinat tunggal yang diberikan oleh suatu program aplikasi tertentu dalam suatu output tertentu dengan menggunakan peralatan output sebagai contoh answer. Ini kita bisa melihat di mana ada titik di A1,1 dan 0,0. Lalu terusnya ada garis, di mana garis di sini dibuat dengan menentukan posisi titik di antara titik awal dan akhir dari suatu garis, yaitu X1 dan X1 Y1 dan X2 Y2. Kita lihat di contoh gambar. Kemudian untuk pixel elemen akan dilanjutkan teman saya, Mas Zaki Rofi. Baik, terima kasih Mas Zainal. Selanjutnya akan saya paparkan berkenaan tentang pembahasan pixel. Unsur gambar atau representasi sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis. Akronim bahasa Inggrisnya yaitu picture element yang disingkat menjadi pixel. Monitor terdiri atas ribuan pixel yang terbagi dalam baris-baris dan kolom-kolom. Jumlah pixel yang terdapat dalam sebuah monitor dapat kita ketahui dari resolusinya. Resolusi maksimum yang disediakan oleh monitor adalah 1024 kali 768. Maka jumlah pixel yang ada dalam layar monitor tersebut adalah pixel. Semakin tinggi jumlah pixel yang tersedia dalam monitor, semakin tajam gambar yang mampu ditampilkan oleh monitor tersebut. Perhitungan vektor. Perhitungan vektor terdiri dari beberapa sistem perhitungan, yaitu yang pertama adalah perhitungan panjang vektor, di mana vektor V dengan tanda pagar kanan kiri tersebut sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Kemudian perhitungan vektor kedua adalah penambahan vektor, di mana V1 ditambah V2 sama dengan kurung buka V1x ditambah V2x kuadrat V1y ditambah V2y.
Selanjutnya adalah perkalian vektor. Perkalian vektor juga memiliki dua macam, yaitu yang pertama, perkalian titik dengan contoh perkalian. Rumusnya yaitu A kali B sama dengan AB cos alfa sama dengan vektor A vektor B cos alfa. Perhitungan perkalian vektor kedua yaitu perkalian silang, di mana secara sistematis perkalian silang vektor A dan B dapat dituliskan dengan rumus berikut. A kali B sama dengan C. Vektor A kali B sama dengan panjang A kali B sama dengan AB sin alfa. Untuk gambaran dari rumus tersebut terdapat penjelasan pada gambar di samping. Next. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Yusuf Muhammad. Baik, terima kasih Saudara Zakir Rafi'i telah memberikan waktunya. Lanjut kita pembahasan matriks. Di sini ada perkalian skalar. Yang di sini terdapat S, N, kemudian matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Yang ini disamakan dengan S, N, A, S, N, D, S, N, G, S, N, B, S, N, E, S, N, H, S, N, C, SNF, dan SNI. Lalu, sini ada penambahan matriks. Jika terdapat dua matriks seperti ini, maka penambahan matriks dihitung dengan cara A ditambah R sama dengan bagian sini, matriks A1, lalu B tambah S, jadi bagian sini, lalu C tambah T bagian sini, lalu dan seterusnya D, U. Jadi penambahannya itu sama kolom sama baris. Tuh. Lalu di sini ada matriks transpose. Matriks ini bisa disebut dengan matriks yang menukar baris dengan kolom. Ya, jadi transpose itu menukar dari baris menjadi kolom. Ini dari contoh matriks 1 kali 4 kayak gitu. Lalu contoh matriks 4 kali 3. Nih, yang awalnya barisnya itu ada kolomnya itu ada 6549 ditukar menjadi baris 6549 kayak gitu. Lalu di sini ada matriks determinan. Matriks determinan merupakan nilai yang dapat dihitung dari matriks unsur-unsur persegi, di mana matriks persegi di sini adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Jadi, jika baris dan kolomnya tidak sama, maka kita tidak dapat mencari determinan dan matriks tersebut. Contohnya kayak gini. Nah, ini menggunakan metode Sarus ya. Yang ke sini itu ditambah, yang dari atas ke bawah itu ditambah, yang dari bawah ke atas itu dikurang. Kayak gitu. Nih, jadi kayak gini. A11 dikali A2 dikali A33 ditambah A12 dikali A23 kali A31 ditambah A13 kali A21 kali A32. Tuh, yang bawahnya dikurang. Lalu 2 ini dapat dari mana? 2 ini dapat dari 2 matriks di depannya, 2 baris di depannya. Jadi 2 baris ini di copy ke belakang, nah terus diginiin. Ditambah dan dikurang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.